Tuh di sini. Lihat gua lempar tuh ya. Di sini mana? Ya. Habis gua kan kayak gitu ya. Jadi jangan menjalani orangnya. Gua takut sama lu. Yang mana? Yang sampai gua lempar minta lu ya. Akhirnya anak pengusaha roti ditangkap polisi. Jacqueline Choppers nih bos. Mana katanya kebal hukum. Udah berkali-kali dibilang di zaman Pak Prabowo nggak ada yang kebal hukum. Siapapun pasti bisa ketangkep. Kamu kok sama cewek giliran ditangkep aja cengar-cengir doang. Makanya jadi orang itu jangan sombong, jangan mentang-mentang bos, anak bos. Jadi kita bisa melakukan seenaknya gitu, melakukan hal seenaknya kepada karyawan kita sendiri. Ya nggak bisa dong. Lagian ketimbang ngambil makan doang mah ambil aja sendiri, gerak dikit. Terima kasih ya buat para netizen yang sudah memviralkan, karena no viral no justice guys. Gua kebal hukum, orang Miss Queen kayak lu nggak akan bisa menjarain gua. Kata siapa? Kata dia nih. Nah guys, itu barusan kata-kata anak bos roti di Cakung yang ngomong ke salah satu karyawannya. Iya bener, gue pikir juga ini kejadiannya baru-baru aja, tapi ternyata udah 2 bulan lalu kejadiannya. Dilempar patung batu, meja, segala apa pokoknya yang ada di situ ke si karyawannya itu. Kenapa? Karena nggak mau nganter makanan ke kamar si anak bos roti ini gitu. BTW sebelumnya Pak Pol nih ya udah nunjukin ya nggak ada gitu yang kebal hukum di Indonesia ini, semuanya kena hukum. Ya nggak, walaupun kayak baru setelah 2 bulan ketangkap gitu kan, karena si pelaku kan kabur, melarikan diri, papanya banyak uang jadi dia bisa kabur gitu. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting udah ditangkap sekarang di Sukabumi katanya, semalam baru aja ketangkep. Ini mau nanya sama anaknya bos-bos ini, kenapa sih kalau nggak bikin ulah sampai viral tuh kayak kurang berasa gitu anak bosnya ya. Kalau nggak pamer privilege bapak mama kurang jaya gitu. Tunjukkan Pak Pol, pajang dia dengan baju orange. By the way, Pak Pol punya nggak baju orange yang size-nya XXL? Kalau nggak ada, mohon dibuat Bapak gitu ya, biar bisa masuk. Jangan nanti pas dipajang nggak pakai baju orange gitu. Gue keki banget loh, by the way nih. Kalau ada orang-orang tuh yang kayak gini, menganiaya, iya bertindak semena-mena gitu kan, ngebukin orang suka-suka dia, kayak lu nggak bisa juga beli dunia pakai duit bapak lu gitu. Kalau beli roti masih bisa karena kan itu toko bapak lu, tapi kalau beli dunia enggak, belum. Banyak orang yang lebih tajir daripada bapak lu, by the way. Akhir-akhir ini kita melihat banyaknya orang-orang seperti ini ya, yang mulai merasa berkuasa di negara ini ya, hingga merasa kalau dia itu dibackingi oleh oknum-oknum tentara gitu ya. Jadi dia merasa kalau udah di-backing itu kan berarti dia aman gitu. Seolah-olah dia adalah pangeran yang bebas melakukan apa saja ya. Contohnya yang kemarin itu yang mukulin ceweknya yang terjadi sampai die ya kan, ceweknya itu kan harusnya kan dia dibebaskan kan. Nah, tapi kan ditangkap lagi kan karena sudah dipiralkan oleh netizen ya. Jadi menurut aku inilah akibat daripada pemerintahan yang terdahulu, memanjakan ya ras yang minoritas ini sehingga mereka sekarang merasa merajalela. Mereka merasa memiliki negara ini, mereka bisa menindas pribumi, mereka bisa melakukan apa saja. Ya, jadi sebetulnya ini aku bukan menebar kebencian, tapi yang kita lihat memang kenyataannya itu, ya. Jadi untuk kawan-kawan, ya, yang punya sosmed, kalian yang bisa melihat jendela dunia saat ini, ayo video tadi itu yang aku state viralkan, ayo minta kasus ini harus diusut dan diberlakukan seadil-adilnya. Mau dia anak bos roti, mau dia anak bos besi, mau dia anak bos apapun itu ya, dia tidak bisa melakukan apapun seperti ini di negara kita karena kita punya hukum ya. Jadi tolong kawan-kawan jangan lewatkan ya kasus ini.
ini harus ditindaklanjuti. Walaupun ujung-ujungnya nanti dia minta maaf, tapi dia tetap harus diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, begitu saja ya. Ayo kan kawan, siapkan jari-jari kalian, share dan komen dan like. Oke? Wassalamualaikum. Sudah paham ya, bos ya? Mau bapakmu orang hebat, bos roti, pejabat, penguasa, bahkan anak presiden sekalipun, kalau kamu melanggar hukum, kamu akan berhadapan dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin stis videonya. Setahu saya di negara kita ini tidak ada yang kebal hukum. Sebab negara kita ini adalah negara hukum. Mau siapapun backingnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada TNI. Dalam hal ini, itu hanyalah oknum TNI yang mungkin saja bekerja nyambi atau sambilan. Kalaupun toh si anak bos roti ini terbukti melakukan kesalahan, penganiayaan sampai babak belur karyawannya itu, mestinya bisa diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Tidak ada yang kebal hukum, sekali lagi. Demikian. Terima kasih. Lho, lak yo tenan to, ana tugu 17 Agustusan yo kok kakean polah wis persis delondong pisan. Yo to, iki lho lur, ana bos roti jarene. Sing arep balang pegawene amarga njaluk gaji sing durung dibayar. Dong, delondong, kuwi hake pegawemu. Ki dijaluk ning sampean, ora kok malah mentang-mentang menunjukkan sifat arogan. Sampai-sampai arep mau balang kursi. Yo ngene iki lah nek tugu dikeni nyawa iki. Ora duwe peri kemanusiaan blas. Yo to, iki Pak Polisi kerjaan baru iki delondonge ndang dicekel, ndang dikeni seragam oren ngono lho. Jan yo angel delondong siji iki lho ya. Rumangsa mentang-mentang kebal hukum antiye. Eling iki jamane Pak Prabowo ya to. Ora ana wong sing kebal hukum. Perlu dididik militer ben awake ngene, ora koyo delondong, delondong kakean pola jaluk di mesar. Jadi saya pernah dilempar pakai solasi. Terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena meja, nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue ini kebal hukum. Gitu. Mbak mungkin ceritain dulu Mbak kronologi awal kenapa dia bisa ngelempar gitu, boleh tahu nggak? Apakah memang sering nyuruh-nyuruh gitu nggak sih Yuk? Sering nyuruh. Kronologinya seperti apa Mbak? Yang viral itu di awal bangku yang viral. Itu kejadiannya 17 Oktober jam 9 malam. Di situ posisinya saya lagi kerja. Terus dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen makanan lewat GoFood. Terus abis itu setelah makanannya datang, dia nyuruh saya untuk nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena dari kejadian yang sebelumnya tuh saya juga udah bikin perjanjian sama adiknya keluarga bahwa saya nggak mau nganterin makanannya lagi, karena yang tadi saya ceritain juga saya dikatain kayak gitu-gitu, makanya saya nggak mau. Terus habis itu pas saya nolak, dia ngelempar saya pakai patung. Abis itu dia ngelempar saya pakai bangku, sama ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Di situ kan di video saya ditarik sama bapaknya si pelaku kan untuk pulang dan lapor polisi. Tapi di situ tas sama HP saya ketinggalan di dalam. Terus akhirnya saya ngambil tas saya sama HP saya. Terus tapi dia malah ngelemparin saya lagi pakai bangku. Terus saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Terus di situ dia masih ngelemparin saya. Terus akhirnya saya dilempar pakai yang itu buat berdarah. Pas itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar. Oke, perlakuan itu memang sering didapatkan Yuk dari si terduga pelaku ini, atau seperti apa sih awal mulanya sendiri?
Biasanya sih lewat mulut aja ya, kayak ngata-ngatain. Oh, cuman verbal doang, tapi baru kali ini dirimu yang kemarin dilempar-lempar itu. Iya. Itu khusus kali sendiri apa karyawan? Kalau yang dilempar. Kejadiannya itu sering sama kamu doang atau karyawan? Oh, semua karyawan. Semua karyawan. Orang tuanya sendiri nggak bisa nge-backup atau gimana untuk perlakuan anaknya ke karyawan sendiri? Ya cuma ngebilang kamu jangan kayak gitu-gitu aja sih namanya. Berarti karyawan baru Ayu aja nih yang bersuara, yang membuka ini. Banyak juga kan di komen-komen mantan dari karyawan itu kayak nyeritain juga kan.